Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dea Gupasa dengan NIM 20000186263. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas deep learning, yaitu sentimen analisis tentang program pemerintah kita, yaitu MBG, dari channel YouTube. Oke, yang pertama yaitu kita menginstal dulu pip install TextBlob Scron-MATLAB Satellite Transflow. Setelah kita menginstal Transflow, kita mengimport library yang kita gunakan seperti CSV, Pandas, dan lainnya. Oke, setelah itu kita mengambil data komentar dari YouTube. Di sini ada API key-nya. Ini YouTube Build. Terus untuk mengambil komentar, ini adalah fungsi untuk mengambil komentar dari YouTube. Dan seterusnya, ini fungsi untuk menyimpan komentar file CSV yang diambil dari library CSV-nya. Ada def, scrap, comment, from video. Terus ada all comment. Terus selanjutnya ada ini untuk simpan hasil ke file CSV-nya. Save comment to CSV. Nanti ntar komennya akan menjadi sebuah file CSV. Setelah komennya dijadikan menjadi file CSV, nanti kita gunakan langsung aja ke bawah, bentar. Oke, langsung aja ke sini. Ini adalah video ID-nya. Oke, langsung. Nah, ini adalah total komennya, yaitu sebesar 5.000. Dan ini ada output file name. Ini adalah pengeluaran tadi, yaitu YouTube comment CSV. Terus ini ada riwayat teks yang akan dikeluarkannya, yaitu historinya, yaitu riwayat video teks. Terus ini akan terus ada percabangan if page. Ini untuk menghapus. Terus selanjutnya adalah filter untuk yang teks yang ready di video. Terus selanjutnya ini hasilnya untuk menampilkan hasilnya. Ini untuk menampilkan judulnya, ini dia. Ini untuk memberitahu kita mengambil dari mana video tersebut. Dan ya ini yang komentar, ini apa isinya, dan like dan kapan dipublish, ini ada semua. Oke, selanjutnya itu untuk filter data berdasarkan rentang waktu. Kita memfilter datanya berdasarkan waktu yang si author bikin. Yaitu pertama ada cek jika ini populer, ini tuh langsung ke load ke CSV. Terus kita langsung proses dengan filtering jika itu kosong. Terus kita konversi kolom ke data line jika itu belum dikonversi. Terus kita tentukan rentang waktu yang diinginkan. Ini di sini saya mencoba untuk mulainya itu dari 2020 bulan 1 tanggal 1 dan selesainya itu dari 2027 bulan 12 tanggal 31. Terus kita filter data from berdasarkan rentang waktu ini. Ini kita untuk jika lebih besar sama dengan start date. Ini ya, ini untuk menampilkan data setelah difilter. Ya, untuk itu aja. Ini kayak gini nih, jumlah komentar sebelum difilter itu 5.000, setelah difilter tetap 5.000. Oke. Ini ada processing text. Ada list item gitu. Untuk membersihkan teks. Oh, ini untuk membersihkan teks dari
dari kayak pagar, dolar gitu-gitulah, sama dengan ini ada rsuf. Ini untuk menghapus URL. Jika ada URL maka akan dihilangkan. Nah, ini untuk teks sama dengan rsub r az garis itu s teks itu adalah untuk karakter spesial dan angka. Jika ada kayak dolar yang tadi yang saya bilang tadi. Terus untuk bawahnya tuh untuk low case dan untuk yang ya ini untuk membuat dia semua huruf akan menjadi huruf kecil dan menghapus spasi awal dan akhir. Dan untuk pembersihan dan ini untuk menampilkan data setelah pembersihan. Terus untuk selanjutnya analisis sentimen dengan text block akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Kamil Ridho. Untuk Muhammad Kamil Ridho saya persilakan. Oke, saya akan melanjutkan. Saya Muhammad Kamil Ridho dengan NIM 230018249. Langsung saja. Analisis sentimen dengan textbook. Nah, di bagian ini kita menggunakan textbook untuk melakukan analisis sentimen awal pada komentar yang sudah dibersihkan. Sentimen akan diklasifikasikan menjadi positif, netral, atau negatif berdasarkan polarity score. Setelah itu, bagian awal kita import dulu seperti biasa. Import tray, sastrawi, text block. Lalu masuk ke fungsinya untuk membersihkan teksnya. Kemudian lakukan initialisasi stop word remover dari sastrawinya. Lalu differential no drop where column is pusing. Lalu fungsi untuk mendapatkan sentimen. Ini devget sentimen analysis text block text. Lalu menentukan kategori berdasarkan polarity score. If analysis sentimen polarity lebih besar daripada 0. Itu nanti hasilnya bakal positif. Setelah itu return negatif untuk kembalikan negatif termasuk netralnya yaitu polarity sama dengan 0 dan negatif yaitu polarity kurang dari 0. Nah, itu menerapkan analisis sentimen. Nah, setelah itu muncul hasilnya. Pertama ada penjelasan yang jelas-jelasnya terima kasih itu termasuk negatif. Bubarkan MBG termasuk negatif. Contohnya seperti itu. Lanjut ke bagian 5 yaitu visualisasi hasil analisis sentimen. Bagian ini menampilkan distribusi sentimen komentar dan workload untuk sentimen positif dan negatif untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul. Pertama, ambil dari text block, sudah diimport. Kemudian bersihkan lagi fungsi clean text-nya, masukin. Setelah itu lakukan inisialisasi stop word remover-nya lagi. Kemudian hapus stop word-nya. Langsung saja ke bagian visualisasinya. Pada bagian ini sentimennya cenderung lebih banyak ke negatif. Positifnya sangat sedikit. Kemudian masuk ke bagian workload, yaitu kata yang sering muncul pada sentimen. Yang positif itu ada apa aja ya, seperti dan, kita. Yang buruk itu ada kayak tapi ya, MBG-nya. Yeah. Setelah itu masuk ke persiapan data untuk model SRM-nya. Pertama ada tokenasi teks. Kita melakukan inisialisasi dulu. Masukin password-nya sama dengan 10.000. Lalu mengubah teks komentar menjadi urutan angka dengan X sama dengan tokenizer text to sequence.
Kemudian hasilnya itu jumlah total kata unik setelah terkoneksi yaitu 1346. Contoh hasilnya yaitu komentar pertama yaitu 896, 6, 120, 4063 dan lain-lain. Setelah itu padding square. Karena dia mulai STM membutuhkan input dengan panjang yang seragam, makanya melakukan padding, menambahkan 0. Nah, dia itu fungsinya buat input yang panjang gitu. Kemudian masuk ke label encoding sentiment. Nah, ini buat pelabelan positif, negatif. Dia itu termasuk kategori teks. Setelah itu diubah jadi format numerik agar bisa dibaca sama modelnya, machine learning, seperti itu. Setelah itu masuk ke pembagian data, training, validation test. Datasetnya dibagi menjadi pelatihan dan validasi. Setelah itu pengujian untuk mengevaluasi kinerja model secara objektif. Nah, pertama kita bagi data menjadi training dan temporary. Kemudian gunakan Stratify untuk memastikan proporsi kelas sentimen yang sama di setiap set. Langsung ke hasilnya yaitu ukuran X-trend-nya, data latihnya yaitu 2048, 100, Y-trend-nya itu 2478, dan X-file-nya 1239, dan trend-nya 1239. Oke, lanjut saja ke penanganan imbalance dataset dengan class weight. Nah, ini tuh untuk mengatur ketidakseimbangan kelas dalam datasetnya. Ini untuk hitung bobot kelasnya. Pertama, import dulu NumPy dari collection import counter. Kemudian hasilnya itu distribusi kelas sebelum hitungan bobot yaitu counter np int 64 2091 dan seterusnya. Ini jika ada imbalance dataset dengan oversampling, gunakan smooth dan ada cyan. Kemudian ini buat nampilin smoothnya. Inisialisasi dulu. Jika sudah, lanjut ke ada SEN. Jadi terapin data trainingnya. Hasilnya distribusi kelas setelah ADSN counter NPINT64 sama dengan 2031 dan INT641 sama dengan 2309. Oke. Setelah itu akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Nadim. Kali ini kita akan membangun melatih mengevaluasi metode STM. Itu vocab ukuran vocabulasi dari tokenisasi embedding tim 128 LSM 4
Sekian mungkin itu aja untuk dari kelompok kami, dari saya sendiri yaitu Muhammad Mario Kuasa dengan NIM 263 dan teman saya kami Ridho dengan NIM 249 dan satu lagi Nadim Alim dengan NIM 001. Mungkin sekian dari kami, mungkin banyak kesalahan dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.